Bersurang. Pukulan bagus. Makasih semuanya. Antarkan bir ini kepada dia. Pak Tommy, hari ini adalah acara kesuksesan Nona Indah. Apakah ini... Cuma membuatnya tertidur sebentar saja. Aku sudah menunggu Siska selama 5 tahun. Akhirnya hari ini sudah pulang. Aku nggak ingin kami diganggu. Indah, kau memang adalah idolaku. Kali ini kau gak cuma berhasil mengembangkan obat anti kanker, bahkan sudah mendapatkan nominasi penghargaan medis Laskar. Kakakku kali ini pasti akan setuju bersamamu, kan? Oh ya Indah, ku dengar kau mengejar Pak Tommy selama 5 tahun. Apa hubungan kalian berdua? Coba ceritakan. Ayo ceritakan. Sudahlah. Maaf mengganggu. Bu Indah, selamat ya. Ini adalah bir dari Pak Tommy sebagai ucapan selamat. Wah. Makasih. Indah, Indah. Gimana? Kemarin sungguh terlalu berbahaya. Kau terlalu alergi terhadap obat-obatan, bahkan terkena demam yang terus-menerus. Kau tahu kau hampir mati. Kakakku juga aneh. Kau sudah begini, dia nggak menjengukmu. Aku ingat yang lain. Tapi siapa kakakmu? Sepertinya aku nggak mengingat orang ini. Hah? Kakakku, Tommy Pratama. Apakah kali ini kau memakai cara baru mengejar kakakku? Hah? Pura-pura amnesia. Kau mau menarik perhatian kakakku kan? Kau sudah berlebihan. Aku sungguh nggak ingat apa-apa. Kau sungguh sudah lupa dia. Kau menipuku kan? Aku bersumpah, kalau aku menipumu, aku akan mati dengan tragis. Jangan bicara sembarangan lagi. Ternyata kau benar-benar amnesia. Bahkan cuma melupakan kakakku. Jadi, sebenarnya apa masalahku dengan dia? Dulu, saat pertama kali kau bertemu dengan kakakku, kau langsung jatuh cinta kepadanya. Kau mengejar dia selama 5 tahun. Cintamu sangat kuat. Seperti batu dan emas. Sudahlah. Apakah sekarang dia adalah pacarku? Bukan. Kakakku sangat dingin kepadamu. Di dalam hatinya cuma ada mantan pacarnya, Siska Hartono. Sejak dia ditinggalkan oleh mantan pacarnya, dia mengurung diri di dalam kamar. Setiap hari cuma di dalam kamar. Setiap hari meminum alkohol. Beberapa tahun ini, kau yang selalu menemani dia. Sambilan menjaga dia, sambilan meneliti obat anti kanker. Namun kau sudah melakukan gitu banyak, dia masih nggak memperhatikanmu. Kemarin kau dalam bahaya, dia bahkan meninggalkanmu dan mencari Siska mantan pacarnya. Kalau gitu berarti aku adalah seorang budak cinta. Kau nggak menipuku kan? Aku menipumu. Semua orang tahu. Kau adalah budak cinta kakakku yang sangat setia. Benarkah? Lihat saja riwayat percakapanmu. Tanggal 20 September, ulang tahun kakakku. Kau lihat galeri fotomu. Gimana? Sudah kepikiran? Bukankah sangat familiar? Nggak ada. Namun, menurutku semua yang kau bilang tadi sudah agak kupercaya. Kakakmu memang sangat tampan. Kakakmu memang sangat tampan. Ke-99 kalinya menyatakan cinta kepada Tommy, tetap saja ditolak. Tommy, jadilah pacarku. Sayangku, di dalam hatiku cuma ada kau. Aku... Halo? Bisakah kau hentikan? Kalau ada waktu, pergilah bekerja! Tommy, aku lelah sekali. Bisakah kau jangan memikirkan mantan pacarmu lagi? Perhatikanlah aku.
Di malam hari, kau mabuk lagi. Kau salah mengira aku adalah dia. Kau selalu menyebutkan nama dia. Siska, Kau bilang kau gak bisa melupakan dia. Meski gak ada balasan, kau tetap akan mencintai dia. Di saat ini, aku merasa kita sama-sama rendah di depan cinta. Indah, jangan menakutiku. Meski aku gak bisa mengingat apapun lagi. Tapi melihat semua ini, aku masih merasa hatiku sakit. Jadi apa rencanamu? Apakah kau mau terus diobati? Sudahlah. Meski sekarang aku gak ingat apa-apa, tapi aku bisa merasakan. Saat aku menyukai kakakmu dulu, aku pasti sangat kasihan. Sekarang aku gak bisa mengingat apa-apa lagi. Aku juga sudah harus melupakan semuanya. Sudahlah. Aku pergi bayarkan biayamu. Halo, Ayah. Indah, saat kau masih kecil kakekmu sudah menjodohkanmu dengan seseorang. Ini sudah zaman apa? Kenapa masih main jodoh-jodohkan? Indah, sekarang kau masih mengejar kakaknya sahabatmu. Aku sudah melupakan dia. Ibu, aku bersiap untuk pulang. Selama 5 tahun bersamanya, aku terus berjalan di tempat. Aku mau selesaikan penelitianku. Kalau tentang pernikahan, nanti aku pulang baru bahas. Aduh, putriku, setelah gitu lama akhirnya kau sudah paham. Sekarang aku gak suka padanya lagi. Aku juga gak akan menyukainya lagi. Indah, kau bilang apa? Ternyata memang kau sungguh berusaha keras mengejarku sampai ke rumah sakit. Kau salah paham. Aku alergi pada obat, makanya masuk rumah sakit. Kau alergi pada obat. Kenapa aku nggak tahu? Tommy, Kemarin kau sudah masuk angin. Kau harus istirahat dengan baik. Pelan-pelan. Tommy, siapa ini? Indah, sahabat adikku, direktur perencanaan di perusahaan. Dia cuma pegawaiku saja. Ternyata Nona Indah. Aku pernah dengar reputasimu. Namaku Siska. Ada apa dengan penampilan Nona Indah? Kemarin aku alergi obat dan demam. Dokter bilang aku... Pasien nomor 0977, Indah, ini giliranmu diperiksa. Maaf, aku pergi dulu. Dulu saat bertemu denganku, bukankah dia bersikeras nggak mau pergi? Kenapa hari ini dia langsung pergi? Nona Indah? Tommy tiba-tiba punya urusan ke kantor. Aku juga merasa bosan sendirian. Gimana kalau kita berbincang? Baiklah. Kau dan Rini adalah sahabat. Kau juga sudah lama mengenal Tommy. Aku mau tanya padamu. Katakan saja. Katanya ada budak cinta mengejar Tommy selama 5 tahun, gak tahu malu, terus menempel dengannya. Kau tahu siapa orang ini? Aku nggak tahu. Namun meski wanita itu sudah mengejar Pak Tommy selama 5 tahun. Tapi Pak Tommy cuma menyukaimu. Kalau begini, kau adalah satu-satunya cinta dia. Apakah orang lain masih penting? Benarkah? Ternyata kau juga tahu. Beberapa tahun ini kau yang selalu menemaninya. Sambilan menjaga dia, sambilan meneliti obat anti kanker. Namun kau sudah berbuat gitu banyak, dia bahkan gak pernah memperhatikanmu. Kemarin kau dalam bahaya, dia bahkan meninggalkanmu dan mencari Siska mantan pacarnya. Aku sudah bersama dengan Tommy selama 2 tahun. Semua orang tahu dia mencintaiku. Aku mau putus dengannya, minta menungguku 5 tahun. Awalnya aku khawatir dia akan melupakanku. Tapi dari keadaan beberapa hari ini, semuanya gak berubah.
Asalkan aku mau, dia akan menjadi milikku. Tommy, aku dan Nona Indah sedang di taman. Siska! Kau baik-baik saja? Siska, minggir! Siska, kau baik-baik saja? Indah, kau mendorong Siska. Kau mau membunuhnya? Dia sendiri yang terjatuh, bukan urusanku. Aku baru pergi sebentar, Siska sudah jatuh tanpa sebab. Siapa lagi kalau bukan kau? Jangan kira kau adalah sahabat adikku, maka kau boleh sembarangan. Siska adalah batas akhirku. Kalau kau melukai dia lagi, aku gak akan segan kepadamu. Dasar gak masuk akal. Indah! Tommy, Siska, ayo. Halo Rini, aku baik-baik saja. Nanti aku akan ke atas. Nona Indah. Pak Tommy, yang kau minta sudah kulakukan. Baguslah. Tommy, cuma karena Siska nggak sengaja jatuh dari tangga. Dia meminta orang mendorongku. Indah, inikah orang yang pernah kau sukai? Indah, aku cuma pergi sebentar. Kenapa kau sudah terjatuh dari tangga? Kalau kau telat sedikit saja dibawa kemari, kau mungkin sudah mati. Tenang, aku baik-baik saja. Lagi pula, dia adalah kakakmu. Sejauh yang ku tahu tentang sifat kakakku, kau bertahun-tahun mengejarnya. Kalau orang lain, dia sudah mengusir orang itu pergi. Berarti dia masih menyukaimu. Mungkin saja dia juga nggak tahu. Indah, kau yakin mau melupakan dia? Aku sudah mengejarnya selama 5 tahun. Jawaban dia adalah nggak mau menerima, juga nggak menolak. Sekarang orang yang dia tunggu juga sudah pulang. Kebetulan aku juga sudah melupakan dia. Bukankah ini adalah takdir? Sahabatku, kakakku memang nggak pantas denganmu. Kau begitu cantik, baik hati. Kalau menikah dengan kakakku, kau rugi besar. Meski aku berharap kau bisa menjadi kakak iparku. Tapi dilihat dari keadaan ini, lupakan saja. Kakakku cuma memikirkan mantan pacarnya. Pria sialan. Tommy, maafkan aku, ini salahku. Kalau bukan aku, kau juga gak perlu minta maaf kepada Indah. Kau gak perlu minta maaf. Meski bukan dia yang mendorongmu, dia juga yang membawamu ke tepi tangga. Dia memang harus diberi pelajaran. Indah, kau sudah lama di rumah sakit. Hari ini aku memanggil beberapa teman. Nanti ada pria berotot untuk menyenangkanmu. Ayo. Kakak, kenapa kau ada di sini? Kakak Rini, bukankah semakin banyak orang lebih bagus? Aku mengundang kakak Tommy, dia bahkan mengajak kakak Siska. Gimana? Sudahlah. Sudah datang. Lagi pula masalah lalu juga sudah kulupakan. Kita masuk saja. Baik. Minum bersama, minum bersama, minum bersama, minum bersama, minum bersama. Ayo, Indah, ayo main permainan. Ayo, Mari, main bersama. Ayo. 6 angka 6. Kau kalah, minum. Baiklah.
Minum, 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 minum. Minum. Apakah dia sungguh sudah melupakan aku? Akhirnya mengalahkanmu sekali, hukuman. Hukuman. Baiklah. Gimana hukumannya? Ini saja. Berkata jujur, katakanlah sebuah hubungan cinta yang paling berkesan. Ini... Sudahlah. Aku sudah melupakannya. Hubungan cinta yang paling berkesan itu adalah saat aku diam-diam mencintai tanpa mendapat balasan. Dia adalah kakaknya sahabatku. Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Surat cinta yang kutulis kepadanya sampai tebal begini. Aku diam-diam memfotonya sampai album fotoku penuh. Semua orang di sekitarku tahu aku menyukai dia. Tapi dia sama sekali nggak menyukaiku. Sudahlah, ayo, minumlah. Minum, ayo. Ayo, yuk. Bersulang. Bilangnya sudah melupakanku. Ternyata ini adalah cara barumu untuk menarik ulur. Mana mungkin kau bisa meninggalkanku? Tommy, kau dan Nona Indah. Tenang saja, aku cuma mencintaimu. Dari awal, cuma perasaan dia saja. Dia berlebihan. Ayo pergi. Ayo. Tommy berhenti. Rini, Tommy. Kau tahu Indah adalah sahabatku. Kenapa kau permalukan dia di depan banyak orang? Dia sudah lama menyukaimu. Bisakah kau baik kepadanya sedikit saja untuk membalas ketulusannya? Sudahlah. Apakah dia menyukaiku, aku harus menyukai dia? Tenang saja. Dia nggak akan menyukaimu lagi. Orang lain nggak tahu, tapi aku tahu. Kau yang meracuninya, membuat dia alergi obat, hampir mati. Cukup! Aku mempertahankan dia bekerja di kantor karena ada kau. Meski dia mati di rumah sakit, itu juga karena perasaannya saja. Meski waktu terulang 100 kali sampai 10.000 kali pun, aku akan tetap melakukan ini. Di antara mereka berdua, aku tetap akan memilih Siska. Kalau dia membenciku karena ini, maka minta dia enyah. Enyahlah sejauh mungkin. Ayo pergi. Tommy, dasar pria sialan, kau akan menyesal. Bu Indah, bukankah Anda cuti sakit dan masih istirahat? Kenapa kau tiba-tiba mau undur diri? Dulu aku melepas kesempatan untuk belajar dan tinggal di sini demi Tommy. Aku cuma berharap bisa terus melihat dia. Tapi aku sudah amnesia. Aku juga sudah melupakan perasaan suka kepadanya. Aku mau melanjutkan penelitian dan menyelesaikan pendidikanku. Baiklah, aku akan berikan laporan ini untuk ditandatangani Pak Tommy. Bu Indah, kau sudah tahu daftar penerima penghargaan medis Lasker sudah ada. Kali ini pasti kau yang dapat. Tentu saja Bu Indah memimpin perusahaan kita bergabung dalam banyak proyek besar. Kalau Bu Indah nggak dapat penghargaan ini, siapa lagi? Konferensi pers segera dimulai. Ayo pergi. Ayo. Iya. Pak Tommy, kapan konferensi persnya dimulai? Kali ini kita bisa dapat penghargaan berkat Bu Indah. Kau harus naikkan gajinya. Benar Pak Tommy, kali ini kita bisa mendapatkan penghargaan medis Lasker. Untung ada Bu Indah yang memimpin kita. Masalah undur diri juga harus kabari dia. Pak Tommy, berkat kebaikan perusahaanmu selama ini memberikan proyek kepadaku, aku... Nanti baru bilang. Selanjutnya, kita persilahkan Pak Tommy, presidir kita, untuk berpidato. Mari kita sambut. Para tamu, para wartawan, selamat malam. Selamat datang di konferensi pers Farmasi Pratama. Hari ini, penghargaan ini didapatkan dengan susah payah. Para peneliti kami bekerja siang dan malam melewati banyak rintangan. Akhirnya, mendapatkan hasil yang besar dalam penelitian obat anti kanker.
Bu Indah, selamat ya. Pasti kali ini kalian dapat penghargaan. Benar. Kontribusimu kepada perusahaan, pengorbananmu kepada tim, kami semua tahu itu. Penghargaan ini pasti milikmu. Selain itu, terima kasih kepada seseorang. Ada seorang wanita yang cantik saat perusahaan mengalami stagnan. Di saat aku penuh beban pikiran, dia terus bertahan, diam-diam berkorban. Dia memotivasiku, menghiburku, akhirnya memimpin tim mendapatkan keberhasilan yang besar. Selanjutnya, mari kita sambut pemenang penghargaan medis Lasker kali ini. Apakah yang dia bilang adalah aku? Bu Indah, ternyata kau diam-diam berkorban banyak. Benar, Bu Indah. Jangan-jangan Pak Tommy nanti mau menyatakan cinta kepadamu. Dia adalah Bu Indah, cepat naik. Siska Hartono. Mari kita sambut Siska Hartono. Namaku Siska Hartono. Aku adalah mahasiswa doktoral di Institut Isenda Internasional. Aku pernah mendapatkan penghargaan 10 bakat termuda di Institut Isenda. Penghargaan jasa terbaik di lembaga penelitian ketiga. Semua yang ada di sini pernah mendapatkan penghargaan ini. Makasih semuanya. Pak Tommy, aku yang meneliti semua proses dalam proyek ini. Aku yang memimpin tim. Aku dan para anggota tim bekerja keras baru mendapatkan hasil ini. Apa haknya mendapat penghargaan ini? Aku tahu jelas siapa yang dapat penghargaan. Kau memang sudah menangani banyak proyek, tapi pendidikanmu terlalu rendah. Semua pencapaian ini kau dapatkan karena dukungan kuat dari perusahaan. Aku percaya, menyerahkan semua ini kepada Siska, dia melakukan lebih baik daripada kau. Posisimu sebagai direktur penelitian nantinya digantikan oleh Siska. Pak Tommy, kau jangan bercanda. Benar Pak Tommy, dengan hal apa dia menggantikannya? Karena Siska adalah lulusan doktoral internasional, sedangkan Indah cuma lulusan sarjana. Kemampuan dan penilaiannya nggak bisa menyaingi Siska. Indah cuma mendapatkan bonus perusahaan saja. Sama sekali nggak pantas dipuji. Aku katakan sekali lagi, penghargaan ini dan posisi direktur cuma milik Siska. Ayo pergi. Pak Tommy, katakan lebih jelas. Pak Tommy, katakan lebih jelas, Pak Tommy. Pak Tommy, ada surat pengunduran diri yang perlu Anda tanda tangan. Tommy, hari ini makasih sudah membantuku. Aku percaya dengan kemampuanmu. Kau pasti akan memberi prestasi besar. Iya. Ayo. Bu Indah, nanti kita diskusi dengan Pak Tommy lagi. Tenang saja, kami cuma mengakuimu. Benar, dia nggak layak merebut penghargaanmu. Bu Indah, ini adalah surat pengajuan undur dirimu. Pak Tommy sudah tanda tangan. Sudahlah, aku direktur atau bukan, penghargaan itu milikku atau bukan, itu sudah nggak penting lagi. Aku sudah mengajukan pengunduran diri. Ini adalah surat pengunduran diriku. Hari ini adalah hari terakhirku bekerja. Semuanya, kita tetap akan berteman. Jaga diri kalian. Sampai jumpa lagi. Barang-barang sudah hampir selesai dibereskan. Tiket pesawat besok. Indah, hari ini adalah hari ulang tahunku. Kau nggak lupa kan? Aku selalu menunggu hadiah darimu. Hari ulang tahunmu mana mungkin bisa kulupakan. Aku sudah siapkan hadiah dari awal. Kebetulan, nanti aku mau beritahu kau sesuatu. Aku segera tiba. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Pak Tommy dan Nona Siska sudah lama berpisah. Aku kira nggak mungkin bersama lagi. Ternyata sudah bertahun-tahun mereka masih bersama. Ini cinta mati. Sahabatnya Nona Rini sudah lama mengejar Pak Tommy, tapi dia nggak suka. Ini berarti dia mencintai Nona Siska sampai mati. Nona Indah, maaf. Untuk apa minta maaf? Siapa yang mau kalian suka, mau menikahi siapa, bukan urusanku. Rini, Indah, selamat ulang tahun.
Kenapa kau baru datang? Aku sudah lama menunggumu. Ayo, makan kue. Sudahlah, banyak orang. Kalian main saja. Aku tunggu kau di kamarmu. Nanti aku mau katakan sesuatu. Baik. Bukankah kau sudah menyerah? Kenapa kau berkali-kali masih muncul di sisi Tommy? Aku beritahu kau, Tommy cuma mencintaiku saja. Gimanapun kau meminta Rini membelamu di depan Tommy, dia nggak akan menyukaimu. Kau berlebihan. Rini punya pemikiran sendiri. Bukan urusanku. Bukan urusanmu? Selama ini, kau bisa tanpa rasa malu berada di sisi Tommy. Bukankah karena Rini adalah adiknya? Tommy punya adik yang gak bisa menilai orang. Sungguh sial. Apakah Tommy tahu kau menghina adiknya di belakang dia? Tommy gitu cinta mati kepadaku. Aku mengatai adiknya. Memangnya kenapa? Adiknya setiap hari mencari cara untuk mengenalkan wanita kepada kakaknya. Dia kira semua orang sama seperti dia. Semua orang bisa dia terima. Dulu kau berpisah dengan Tommy. Hampir membuat kakaknya mati. Rini juga cuma sayang kepada kakaknya. Dia nggak pernah mengataimu. Sekarang kau berbaikan dengan kakaknya. Kau malah mengatai dia. Kau nggak merasa malu? Kenapa? Kau merasa tersinggung? Apakah kau ingin Rini membawamu dalam keadaan telanjang ke ranjang Tommy? Kau memukulku? Siska, ada apa? Siska, kau baik-baik saja. Berdirilah. Indah, kau lancang sekali. Beraninya memukul Siska. Kau percaya yang dia katakan? Gak perlu bukti. Benar. Apapun yang Siska katakan, aku akan percaya kepadanya. Aku malas bicara denganmu. Minta maaf kepada Siska. Aku gak mau. Minta maaf kepada Siska. Tommy, apa yang kau lakukan? Minggir. Hari ini dia harus minta maaf kepada Siska. Aku gak mau. Aku berani jamin Indah gak salah. Kau cuma membela Siska saja. Di kamarku ada kamera pengawas. Nanti siapa yang salah, kita lihat saja. Baiklah. Sekarang aku pergi periksa kamera pengawas. Nanti saat buktinya lengkap, coba saja kau berdalih. Aduh, Tommy, sepertinya kakiku terkilir. Sakit banget. Aku bawa kau ke rumah sakit. Nanti malam aku akan periksa rekamannya. Nantinya, kau harus minta maaf kepada Siska. Tommy! Indah, aku wakili kakakku minta maaf. Dia cuma ceroboh sesaat. Enggak masalah. Sebenarnya hari ini aku datang untuk memberitahu sesuatu. Aku segera pulang ke kota Doman. Keluargaku sudah menjodohkanku. Aku akan pulang menikah. Indah! Sudahlah. Kita sudah dewasa. Setelah aku pergi, kau harus menjaga dirimu. Pesawat menuju kota Doman sudah mulai memeriksa tiket. Para penumpang Indah, dipersilakan tenang untuk saja. bersiap-siap. Nanti aku pulang akan menyelidikinya dan membersihkan namamu. Nggak masalah, sudah nggak penting lagi. Luka yang Tommy berikan padaku sudah hilang dalam ingatanku. Sampai jumpa, Tommy. Kau pulanglah dulu. Tommy, Indah sudah mau pergi. Kau yakin gak datang mengantarnya? Apa? Apa? Ada apa? Rini memberitahuku. Indah mau pergi. Dia pergi. Bukankah lebih baik nggak ada yang mengganggu kita lagi? Kita berbaikanlah nantinya. Aku temani kau.
Baik. Jelas-jelas ini yang kuinginkan. Kenapa aku malah nggak bisa senang? Sepertinya aku kehilangan sesuatu. Cepat. Iya. Sudah bertahun-tahun akhirnya kau pulang. Ada apa dengan tanganmu? Ibu, cuma luka gores saja. Kau gitu lama di luar sana. Pasti sudah banyak menderita kan? Aduh. Sudah kurusak. Baguslah kalau sudah pulang. Kau dan si Tommy itu. Ayah, Ibu, aku sudah amnesia. Masalah tentang dia sudah kulupakan. Amnesia? Kenapa bisa tiba-tiba amnesia? Gak perlu khawatir. Dulu aku yang salah menilai dia. Aku mencintai orang yang salah. Sekarang amnesia juga bagus. Ini waktu yang pas. Anggap saja langit memberiku kesempatan. Baiklah. Jangan bahas ini. Kali ini aku mau pulang untuk menyelesaikan pendidikanku. Menyelesaikan topik kanker yang belum selesai. Kau masih mau meneruskan topik itu? Bukankah itu harus bersaing langsung dengan Tommy? Kalian gak perlu khawatirkan ini. Nanti kami adu kemampuan. Indah, pasangan yang dijodohkan kepadamu hari ini dia juga datang. Bukankah dulu kau mengejar Tommy selama 5 tahun? Dia juga sudah 5 tahun menunggumu. Menunggu 5 tahun? Kau sudah dengar? Kesempatan ini diberikan untukmu. Ini tergantung kau bisa memanfaatkannya atau enggak. Ayah, aku belum berencana itu. Dengarkanlah. Sudah datang. Kemarilah. Bulan depan pihak penyelenggara mau melihat rencana perkembangan pengobatan kanker. Kau tanya kepada Indah tentang persiapannya. Pak Tommy, apakah Anda sudah lupa? Bu Indah sudah undur diri. Kau minta itu, ini sudah laku saja. Tommy, kau datang. Tenang saja, nanti malam aku akan lembur. Kita berusaha bersama, pasti bisa berhasil. Baik. Tommy? Siska, bulan depan di pameran harus memperlihatkan rencana lanjutan pengobatan kanker. Gimana persiapanmu? Kau tenang saja. Aku adalah ahli dalam bidang ini. Pasti hasilku lebih baik daripada Indah. Tommy, ayo kita berjalan-jalan. Bosan sekali cuma berada di dalam kantor ini. Baiklah. Tommy, ini adalah tas yang cuma ada 5 di dunia. Bolehkah kau belikan untukku? Asalkan kau suka, aku akan belikan. Tommy, kau baik sekali. Pak Tommy, hari ini kau terlihat senang. Siska ceria dan imut. Bersama dengan dia, aku merasa senang. Benarkah? Gak seperti si Indah itu. Setiap hari cuma tahu bekerja. Pak Tommy, sebenarnya sebelumnya Bu Indah juga mendandani diri dengan cantik. Cuma saja demi Anda dan demi proyek perusahaan, dia memaksa diri berubah menjadi orang lain. Semua orang di kantor juga tahu. Sebenarnya Bu Indah... Kau buta. Meski kau dijual, kau juga gak bisa bayar rokku ini. Kau buta. Meski kau dijual, kau juga gak bisa bayar rokku ini. Maaf, biar aku lap. Jangan kotori bajuku dengan tangan kotormu. Kenapa wanita ini begini? Orang juga nggak sengaja. Benar, dia sungguh keterlaluan. Wanita ini keterlaluan. Benar, semena-mena saja. Tommy, aku nggak sengaja. Awalnya aku mengira hari ini berkencan denganmu. Aku berdandan dengan cantik. Akhirnya dirusak. Ini bukan maksudku. Lihat rok baruku, bagus nggak? Bagus. Tommy, aku dengar di Jalan Selatan ada restoran baru yang terkenal. Ayo kita pergi ke sana. Aduh,
Ayolah, ayo kita ke sana. Baik. Kau sedang apa? Kenapa nggak hati-hati? Nggak masalah, cuma baju saja. Nanti ganti saja. Tommy, apa yang kau pikirkan? Apakah kau masih menyalahkanku? Nggak masalah, cuma masalah pekerjaan. Berkencan masih memikirkan pekerjaan. Aku hukum kau menemaniku membeli baju. Baiklah. Jelas-jelas dia sudah menemaniku. Tapi, kenapa aku malah nggak bisa senang? Tommy, bicaralah. Mana yang lebih bagus? Kau pakai apapun juga bagus. Kalau kau suka, aku beli semua. Hore, Tommy, kau memang paling baik. Pak Tommy, klien segera datang. Baiklah. Siska, ada klien datang ke kantor. Ayo kita kembali. Apakah kau mencintaiku lagi? Sudah janji menemaniku hari ini. Ada masalah mendadak di kantor. Lain kali aku temani kau lagi. Ayo pergi. Ya. Tommy! Siska sudah pulang? Baru saja. Tadi aku meninggalkan Siska di sana. Apakah keterlaluan? Sudahlah, aku hibur dia saja. Bu Siska? Apakah orang tuamu nggak mengajarimu sebelum masuk harus mengetuk pintu? Dasar nggak punya didikan. Katakanlah, ada apa? Ini adalah rencana perkembangan lanjutan pengobatan kanker yang akan ditampilkan di pameran. Kalau nggak ada masalah, aku akan serahkan untuk ditandatangani. Apa-apaan semua ini? Apakah ini hasil penelitian yang susah payah tim kalian kerjakan? Perusahaan menggaji kalian bukan untuk makan gaji buta. Enyah dan kerjakan ulang. Enyah dan kerjakan ulang. Pak Tommy, manajer mencarimu. Sebelumnya ini adalah hasil bimbingan Bu Indah. Aku beritahu kau, Indah sudah dipecat oleh perusahaan. Sekarang akulah direktur perusahaan ini. Aku minta kau kerjakan ulang, lakukan saja. Paham? Tunggu. Ambil semua sampah kalian. Aku jijik melihatnya. Weni, ada apa? Kenapa masih menangis? Hah? Lap air matamu? Dia baru bekerja beberapa hari. Setiap kali masuk melapor pekerjaan selalu dimarahi dia. Apakah dia benci kita karena dulu kita anggota Bu Indah? Benar. Rencana yang dulu disetujui semuanya dikembalikan, tapi nggak beritahu apa alasannya. Aku nggak mau bekerja lagi. Aku juga nggak mau bekerja lagi. Aku temani kau. Nggak kerja lagi. Kalian ribut apa? Kenapa semua mengundurkan diri? Apalagi yang kau lakukan? Tommy, aku cuma minta mereka kerjakan ulang rencananya. Mereka malah mengancamku dengan undur diri. Siska, gimana kalau beberapa saat ini kau pulang istirahat dulu? Aku akan cari direktur baru. Setelah kau selesai istirahat, kau baru kembali bekerja dengannya. Gimana? Tommy, apakah kau gak percaya kepadaku? Awalnya, aku bekerja keras. Baru menyelesaikan rencana lanjutan pengobatan kanker ini. Aku lihat kau bekerja sendiri gitu susah. Aku ingin membantumu. Ternyata... Penyebaran dan penekanan kanker. Kenapa familiar sekali? Tommy, aku ingin membantumu. Akhirnya, kau meninggalkanku di mall. Sekarang kau malah gak percaya kepadaku.
Siska, apakah ini benar-benar kau yang kerjakan? Apakah ini benar-benar kau yang kerjakan? Benar, tentu saja aku yang kerjakan. Baguslah. Tadi aku yang salah, sudah galak kepadamu. Dengan proyek ini, kita pasti akan berhasil di pameran. Iya, Tommy, baguslah bisa membantumu. Baguslah. Sebelumnya di sini adalah tempat Indah. Sepertinya perencanaan proyek ini adalah milik Indah. Bahkan konsep dan pencarian berkas juga ada. Ini sudah menguntungkanku. Indah. Beristirahatlah. Nggak perlu Pak Agus. Kali ini kau menentang semua pendapat, aku baru punya kesempatan ini. Tenang saja, aku pasti berusaha keras untuk mendapatkan proyek ini. Proyek penting, tapi kesehatanmu juga penting. Aku sengaja membawakan kue untukmu. Cobalah, kau suka atau enggak? Makasih Pak Agus. Pak Agus, kenapa kau tahu aku suka makan kue dari toko ini? Toko kue ini sudah bertahun-tahun dibuka. Setiap kali ke sana aku harus antri panjang. Aku ingat saat kau kecil, kau suka makan kue mereka. Saat kecil? Saat kecil? Iya. Ini juga sudah mau pulang kerja. Di bawah ada restoran baru. Ayo kita coba. Pak Agus, maksudmu saat kecil, apa maksudmu? Aku ingatkan kau, di gang dekat toko kue, kau melindungi seorang anak laki-laki. Didorong saja langsung jatuh. Kalian sedang apa? Jangan ganggu orang. Kau baik-baik saja. Ini adalah kue kesukaanku untukmu. Namaku Indah Suryani. Siapa namamu? Namaku Agus Wirawan. Ternyata kau adalah anak laki-laki saat itu. Akhirnya kau ingat. Sejak saat itu, aku diam-diam memperhatikanmu. Indah, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Aku pernah berpikir, di saat kau lulus nanti aku akan menyatakan cinta padamu. Tapi ternyata kau sudah pergi dari kota Doman dan pergi ke grup Pratama. Tommy, aku suka padamu. Jadilah pacarku. Tommy, bisakah kau jangan memikirkan dia lagi? Bisakah kau memperhatikanku? Indah, ada apa denganmu? Enggak masalah. Maaf, aku nggak bermaksud untuk mengungkit hal ini. Enggak masalah. Semua sudah berlalu. Menurutmu, aku jelas-jelas sudah lupa. Tapi kenapa aku masih merasa sakit? Kenapa? Kenapa dia nggak dengarkan penjelasanku dan mendorongku dari tangga? Kenapa? Dia bisa pilih kasih sampai memberikan semua kehormatanku kepadanya. Kenapa dia mempercayai kata-katanya dan menganggap semua adalah kesalahanku? Indah, kau nggak salah. Cuma saja kau mencintai orang yang nggak layak. Makasih. Jadi, maukah kau memberiku kesempatan untuk menemanimu? Aku beritahu kau.
Indah, pandanganmu kali ini luar biasa. Kali ini rencana lanjutan pengobatan kankermu sangat inovatif. Penyelenggara pasti akan menerima pendapatmu. Benar! Kali ini pamerannya dipenuhi banyak ahli. Bisa mendapatkan kekaguman dari penyelenggara atau enggak masih belum tahu. Nggak mungkin, kau terlalu rendah hati. Kami ke sana dulu. Indah, kenapa kau ada di sini? Dulu kau pergi tanpa pamit. Kau masih menganggapku nggak? Kau bisa datang, kenapa aku nggak bisa? Kau... Siapa dia? Apa urusanmu? Indah, aku tahu kau marah. Tapi aku mengejar kebahagiaanku. Apakah aku salah? Jangan kau bawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan. Sekarang kau kembali. Kau masih punya posisi di grup Pratama. Tommy, kau sungguh gak tahu malu. Kau adalah Tommy. Biar ku kenalkan diri. Aku adalah CEO Grup Wirawan, Agus Wirawan. Aku juga adalah pacarku. Kau hebat, Indah. Ternyata kau sudah mendekati Pak Agus. Gak heran kau bisa pergi. Namun gak ada gunanya. Kalian pasti akan kalah. Pak Tommy sangat percaya diri. Tentu saja. Direktur perencanaan baru kami, Siska Hartono, memberikan perencanaan yang bagus. Mahasiswa berbakat luar negeri memang lebih mampu daripada sarjana. Benarkah? Jadi kenapa mahasiswa berbakat luar negeri itu nggak datang? Dia nggak perlu ikut dalam masalah sepele ini. Kalau gitu, kita lihat saja nanti. Cari malu sendiri. Indah. Kalian juga datang ke pameran kali ini? Benar. Tadi aku dengar percakapanmu dengan Pak Tommy. Indah, kau harus berhati-hati. Aku pernah lihat rencana milik Pak Tommy. Memang bagus. Benar. Meski sekarang kau ada di grup Wirawan, tapi dalam bidang farmasi, grup Pratama masih lebih unggul. Nggak masalah. Aku yakin dengan diriku. Baguslah. Indah, untung kau undur diri lebih cepat. Kau gak tahu, si Siska itu cuma karena Pak Tommy membelanya. Setiap hari berlagak sombong, setiap hari cuma bisa perintah saja. Aku dan Weni sangat kesal kepadanya. Kalau gitu, kau dan Weni mau ganti perusahaan. Aku kenalkan. Ini adalah pacarku, bos dari grup Wirawan. Pak Agus, ini adalah kartu namaku. Baik, selamat bergabung di grup Wirawan. Aku jamin nanti kalian masih akan sama seperti dulu. Berusaha bersama Bu Indah. Selamat datang di pameran kali ini. Kami berprinsip kepada keadilan dan kesetaraan. Semoga bisa memberikan ajang bergengsi di dalam dunia medis. Aku tahu hari ini sudah datang banyak Ada apa? perwakilan ahli. Kau gugup? Aku harap acara Sedikit. hari ini Aku sudah bekerja keras memajukan medis kanker. Tenang saja, aku yakin dengan kemampuanmu. Sekarang kami umumkan yang mendapatkan investasi kali ini adalah... Maaf semuanya, setelah dinilai oleh para juri, bisa dipastikan kali ini sudah muncul tindakan plagiat. Demi tetap adil, kami akan melakukan evaluasi dalam pelanggaran proyek kali ini dan memilih ulang. Plagiat? Siapa yang lancang gitu? Beraninya melakukan plagiat di sini? Ini adalah pameran. Apakah nggak mau berbisnis dalam medis lagi? Ini adalah tumor di dalam medis. Ungkapkan dia! Ungkapkan dia! Ungkapkan dia! Ungkapkan dia! Kenapa Siska masih belum tiba? Apakah dia sudah lupa waktunya? Ungkapkan dia! Ungkapkan dia! Ungkapkan dia! Harap tenang, para juri kami menanggapi serius plagiat ini. Jadi, sekarang akan menampilkan kedua proposal. Silahkan disaksikan bersama. Nama rencana perkembangan lanjutan pengobatan kanker keduanya adalah penyebaran dan penekanan kanker. Nama perusahaan dan pembuat dalam proposal adalah Tommy dari Grup Pratama, Indah Suryani dari Grup Wirawan. Apa? Ternyata Grup Wirawan yang plagiat. Ternyata dia adalah orang yang gitu. Dia harus diboikot. Boikot grup Wirawan. Pasti kau yang plagiat. Kalau enggak, mana mungkin kebetulan begini. Kedua proposal bisa sama. Bukan aku. Gak masalah, aku percaya padamu. Juri pasti akan menyelidikinya, ya.
Dari pemeriksaan juri, catatan dan anotasi Nona Siska, dan waktu pencarian berkas lebih awal dari Nona Indah. Dasar penjiplak, keluar! 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 Indah, kau sungguh gak tahu malu. Kenapa? Sudah lepas dari grup Pratama, sekarang bahkan gak bisa membuat proposal. Ternyata gitu. Aku sudah tahu. Proposal ini awalnya adalah milikku. Saat aku undur diri, ini adalah proposal setengah jadi yang tertinggal di grup Pratama. Tommy, apa kau sudah lupa? Seingatku, aku pernah membahas denganmu tentang rencana perkembangan lanjutanku. Tommy, kali ini kita dapatkan penghargaan medis Laskar, tapi lanjutannya masih bisa diperbaiki. Ini adalah perbaikannya. Sekarang adalah waktu kerja. Bisakah jangan mengganggu pekerjaanku? Halo sayang. Baiklah. Garis besar itu mau ditunjukkan ke siapa? Setelah selesai baru bawa kemari. Sayang, aku bukan mengataimu. Aku sedang mengatai Indah itu. Jangan marah lagi. Nanti malam mau makan apa? Aku tebus kesalahanku. Ini, apakah Siska yang menjiplak? Gak bisa. Benar atau salah, aku gak boleh mengaku. Kalau enggak, perusahaan akan terpengaruh. Semuanya, semua catatan, anotasi, dan pencarian berkas dikerjakan oleh pacarku Siska. Jangan-jangan Pak Tommy yang menjiplak. Gak mungkin, grup Pratama adalah farmasi yang nomor 1 di dalam negeri. Mana mungkin menjiplak? Ternyata Pak Tommy yang terkenal juga bisa memutarbalikan fakta. Aku gak paham maksudmu. Indah, kalau sekarang kau mundur, aku bisa melupakan masalah plagiatmu. Tommy, apakah kau nggak tahu proposalmu itu dulunya adalah proposal yang banyak salahnya? Apa maksudmu? Ini barulah rencana perkembangan lanjutan pengobatan kankerku yang baru. Ini nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Yang kau berikan kepada penyelenggara itu adalah proposal setengah jadiku saat di grup Pratama. Ternyata kau malah membawa sampai ke pameran. Ternyata gitu. Proposal milik Nona Indah memang lebih lengkap. Ternyata direktur grup Pratama juga nggak tahu malu. Ini nggak mungkin. Pacarku Siska yang langsung memberitahuku, dia yang buat sendiri. Dia nggak mungkin menipuku. Para juri memutuskan proposal baru milik Nona Indah lebih unggul daripada milik Pak Tommy. Sekarang kami menunjuk Nona Indah sebagai penanggung jawab rencana lanjutan pemulihan kanker. Mari kita tepuk tangan. Tommy, gimana rasanya membuat masalah dan menimpa diri sendiri? Masalah plagiat aku bisa nggak menuntutmu. Aku mengejarmu selama 5 tahun. Perhatianku kepadamu, aku yang bodoh. Mulai hari ini, kita sudah impas. Kita sudah impas. Nomor yang Anda tuju tidak dapat di... Untuk apa kau kemari? Lihatlah, di internet sudah tersebar luas. Tommy, CEO grup Pratama, menjiplak. Aku tahu, namun gimana mungkin? Siska pernah berjanji kepadaku. Pasti dia salah ambil, pasti gitu. Kakak, sampai kapan kau tetap keras kepala? Kakak, sampai kapan kau keras kepala? Lihat ini. Siska yang kau tunggu selama 5 tahun sama sekali gak tercatat belajar di luar negeri. Dia sama sekali gak pernah lulus ujian, sudah lama berhenti sekolah. Dia di luar negeri mengambil uangmu bermain selama 5 tahun. Sekarang dia membohongimu. Adikku, kau gak salah. Ini... Kau
Kau masih nggak percaya? Kau lihatlah yang dia lakukan di luar negeri. Gak mungkin. Gak mungkin. Di mana dia sekarang? Aku mau tanya dia. Baiklah, sekarang kau pergi tanya. Sekarang dia ada di klub Nirwana. Apa yang sedang dia lakukan? Kau lihat saja sendiri. Klub? Mana mungkin dia pergi ke tempat gitu? Apakah kau yang memaksanya? Klub Nirwana, ruang 520. Terserah kau percaya atau enggak. Pak Tommy, kita pulang ke kantor atau... Pergi ke klub Nirwana. Apakah ada buat janji? Aku mau cari Siska. Kau siapanya dia? Aku adalah tunangannya. Nyah, Pak Tommy, silakan. Ternyata Nona Siska punya tunangan. Dia adalah anggota VIP. Setiap kali memesan banyak pria untuk menemani. Aku nggak tahu dia punya tunangan. Kalian berdua nggak bekerja lagi? Silakan Pak Tommy. Pak Tommy, ruangan Nona Siska ada di depan. Kau beneran gak pergi ke pameran lagi? Pergi apanya? Pameran gitu membosankan. Di sini lebih menyenangkan. Pergi apanya? Pameran gitu membosankan. Di sini lebih menyenangkan. Gimana kalau dia marah? Marah? Memangnya kenapa? Pria memang harus digantung. Kau tahu cara memancing ikan? Benang pancingnya kadang ketat, kadang kendor. Dengan begini, ikannya baru bisa didapatkan. Dia sangat baik kepadamu. Dia sudah menunggumu 5 tahun. Kau nggak paham. Tommy memang tampan dan juga kaya. Apa salahnya punya seorang budak cinta? Lagi pula, dia sudah menungguku 5 tahun. Ini berarti dia sudah kudapatkan. Ini namanya mengontrol situasi. Belajarlah lebih sering. Baiklah. Jadi, apa rencanamu? Iya. Nanti lihat lagi. Pokoknya Tommy, si budak cinta ini sekarang sangat mempercayaiku. Kau nggak tahu, sejak saat aku terjatuh dulu, Tommy meminta orang mendorong Indah dari tangga untuk melampiaskan emosiku. Lagi pula, dia bahkan minta Indah meminta maaf kepadaku. Gitu aku memikirkan Indah, wajahnya saat aku merebut kekasihnya, aku sangat senang. Di pameran itu, proposalku juga milik Indah yang dulu tertinggal di kantor. Aku bilang kepada Tommy, rencana ini adalah buatanku. Dia langsung percaya. Jangan bahas ini lagi. Kau, suapi aku minum. Pakai mulut. Tommy, kapan kau kemari? Siska, kau anggap aku ini apa? Hah? Tommy, dengarkan aku. Apakah kau nggak mempercayaiku? Kalian sudah begini. Gimana aku percaya lagi? Tommy, aku sudah salah. Aku akan menikah. Kita menikah saja. Setelah menikah, aku pasti nggak begini lagi. Maafkanlah aku. Mau menikah? Baiklah. Siska, ternyata Pak Tommy gitu mencintaimu. Dia sudah mengetahui sikapmu. Dia masih mau menikah denganmu. Aku juga nggak menduga. Namun dipikir-pikir benar juga. Dia sudah menungguku 5 tahun. Aku cuma buat kesalahan kecil, bukan masalah besar. Pak Tommy, kau yakin besok mau menikah dengan Siska? Kapan aku pernah bilang aku mau menikah dengannya? Hah? Jadi kau selidikilah. Aku mau tahu semua yang dia lakukan di luar negeri selama 5 tahun. Pak Tommy, sudah ketemukan. Ini riwayat transaksi Siska di luar negeri. Kau nggak tahu, Siska ini selama di luar negeri selalu memakai uangmu untuk bersenang-senang. Selama 5 tahun, ada waktu 4 tahun berada di dalam klub. Dia bahkan pernah aborsi dengan pria model. Oh iya, Pak Tommy.
Video Siska memfitnah Bu Indah juga sudah kutemukan. Tapi videonya agak rusak, perlu waktu diperbaiki. Mungkin besok sudah bisa diambil. Baiklah. Siska, pada pernikahan besok, aku pasti akan memberimu kejutan. Keluarga Pratama Kota Bahari memang hebat. Acara pernikahan Pak Tommy memang sangat berkelas. Tentu saja, semua orang penting di Kota Bahari sudah datang. Mereka datang untuk memberi selamat pernikahan keluarga Pratama dan Hartono. Pak Tommy, ini adalah video Bu Indah yang difitnah. Kau berani memukulku? Wah, dekorasi pernikahannya sangat berkelas dan sangat mewah. Siska, Tommy sangat mencintaimu sampai mati. Tentu saja, kalau enggak, mana mungkin menunggu Siska sampai 5 tahun. Lagi pula gitu Siska pulang langsung menjadi direktur di perusahaan. Aduh, juga nggak gitu. Wah, Pak Gandhi, halo. Aku adalah Wandi dari Konstruksi Sanasi. Katanya Pak Tommy dan putrimu akan menikah. Selamat ya. Benar Pak Gandhi, nantinya mohon bimbingan dari Anda. Siapa kau? Aku adalah Liudi dari peralatan medis. Baiklah. Pasti ini adalah Nona Siska kan? Memang sangat cantik. Jangan panggil gitu lagi. Setelah hari ini sudah menjadi Nyonya Siska. Aduh, ini salahku. Kalau gitu selamat untuk Nyonya Siska. Nantinya mohon memuji kami di depan Pak Tommy. Baiklah, kembalilah. Dasar, menghargaimu kau malah anggap serius. Bisa menikah dengan keluarga Pratama memang rezeki. Putriku memang hebat. Keluarga Pratama adalah keluarga bangsawan. Nantinya keluarga kita bersama dengan Pak Tommy, maka pasti akan sukses. Di mana menantuku? Pak Tommy segera kemari. Di mana, Tommy? Aku berbicara denganmu. Kau bisu. Sikap macam apa ini? Nanti setelah bertemu Tommy, aku minta dia memecatmu. Pengantin pria tiba. Habislah kau. Menantuku memang hebat. Penampilannya begitu tampan dan luar biasa. Tommy, dia mempermainkanku. Selamat datang semua. Makasih sudah datang ke pernikahan paman kedua dan Siska Hartono. Semuanya tahu, aku sangat sayang kepada Siska. Aku melakukan ini demi mencarikan seorang istri kepada paman keduaku yang sudah lama lumpuh. Aku melakukan ini demi mencarikan seorang istri kepada paman keduaku yang sudah lama lumpuh. Tommy, paman kedua apanya? Ada apa ini? Paman. Tommy, ini adalah istri yang kau carikan untukku. Bagus, dari penampilannya dia adalah ibu yang baik. Bagus. Kau suka? Bagus. Ini adalah adik sepupu kakekku. Bagian bawah tubuhnya lumpuh, sudah lama kehilangan istri. Dia sangat ingin menikah lagi. Ternyata Pak Tommy bukan menyukai Nona Siska ini, tapi dia mau mencarikan bibi baru. Tommy, kau sedang bercanda kan? Dia sudah tua, dia bisa menjadi kakekku. Kau memukulku,
pecat dia. Kau berani sekali memanggil nama Pak Tommy. Pak Tommy, ini pasti ada salah paham. Pak Gandhi, paman keduaku sangat sayang kepada putrimu. Tentu saja sekarang pernikahan gitu bebas. Kalau keluarga Hartono menolak pernikahan ini, maka kerjasama di antara keluarga kita... Nggak boleh. Aku nggak terima. Aku nggak mau menikah dengan si tua lumpuh ini. Ayah, kau nggak akan setujui kan? Aku baru berusia 25 tahun. Aku nggak mau menikah. Diam! Menikah ke keluarga Pratama adalah rezekimu. Apakah penting menikah dengan siapa? Ayah! Diam! Pak Tommy, aku setuju dengan pernikahan ini. Hari ini langsung menikah. Malam ini langsung malam pertama. Kenapa bisa begini? Nggak seharusnya begini. Tommy, bukankah kau sangat mencintaiku? Jelas-jelas dulu kau berkorban banyak untukku. Putri keluarga Hartono memang hebat, mainnya sangat hebat. Memakai uang Pak Tommy untuk mencari pria? Sungguh nggak tahu malu. Aku nggak nyangka. Iya, aku juga nggak nyangka. Ini nggak nyata. Tommy, maafkanlah aku. Aku nggak akan begini lagi. Cepat bawa pergi. Paman keduaku menunggu malam pertama. Jangan, aku nggak mau. Lepaskan aku. Aku nggak mau. Bagus, akhirnya aku bisa malam pertama. Bagus. Menikahkan Siska kepada paman kedua. Kau memang hebat. Bukankah kau sahabatnya Indah? Beritahu aku di mana dia. Wah, sudah menyesal. Mau mengejar Indah kembali. Sudah telat. Sekarang, dia sudah mau menikah. Apa? Menikah? Benar. Sepertinya bosnya namanya... Kalau sekarang mau mengejar Indah kembali, mungkin sudah telat. Segera pesan tiket pesawat ke Doman. Baik. Perbuatan jahat sendiri, tanggung akibatnya sendiri. Dengarkan baik-baik. Kemarin Indah sudah berjanji akan menikah denganku. Nantinya Indah adalah nyonya muda di dalam keluarga Wirawan. Kalian harus mematuhi perkataannya. Kalau sampai aku tahu, kalian gak sopan kepadanya. Kalian akan tanggung akibatnya. Baik. Kembalilah. Selamat pagi, Nyonya Indah. Ini pagi-pagi begini. Kalian sedang apa? Nyonya Indah, Pak Agus menyiapkan baju dan tas ini untukmu. Pak Agus sudah mengemas semua perhiasan dan pakaian dari mall. Anda boleh pakai yang mana saja. Jangan panggil aku Nyonya. Meski kami sudah bertunangan, tapi masih belum menikah. Baik, Nyonya Indah. Aduh. Itu, pakai ini saja. Nyonya Indah, perlu kami bantu kau berpakaian? Jangan. Aku bisa sendiri, aku bisa. Itu, kalian keluarlah dulu. Apalagi ini? Jawab Nyonya Indah, Pak Agus tahu kau suka rasa kue toko itu. Pak Agus sudah mengundang pembuat kuenya. Kalian gak perlu begini. Aku bukan putri keluarga kaya. Aduh. Sudah bangun? Sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Agus, kau sungguh gak perlu begini. Aku gak begitu manja. Di hatiku, kau adalah yang paling penting.
Sudahlah, kalian kembalilah. Ayo. Aku bukan anak kecil lagi, aku bisa makan sendiri. Oh iya, aku bukan Tuan Putri, kau nggak perlu begini. Baiklah, setelah kau makan selesai, aku bawa kau ke suatu tempat. Indah, lihatlah, bagaimana yang ini? Agus, ini... Aku sudah membeli toko gaun ini. Semua gaun pernikahan di toko ini sudah menjadi milikmu. Bagaimana? Kau suka? Begitu banyak gaun pernikahan, bukankah terlalu boros? Mana mungkin boros? Indah, aku tahu kau adalah seorang gadis yang baik. Di dalam hatiku, aku sudah lama menjadikanmu sebagai istriku. Aku mendandani istriku dengan cantik, apa salahnya? Meski kau pakai satu dan langsung buang, juga nggak ada yang berkomentar. Di kota Doman, aku mau lihat siapa yang bisa mengatai hal burukmu. Apa yang kau bilang? Aku bukan istrimu. Indah, asistenku baru mengabariku. Tommy mencari tahu tentang jejakmu. Kenapa dia peduli kepadaku? Sekarang bukankah dia seharusnya bermesraan dengan Siska dan hubungan mereka bagus kan? Tommy dan Siska sudah bertengkar sampai pisah. Indah, jika suatu hari ingatanmu sudah pulih, apa kau... Kenapa? Kau nggak mempercayaiku? Tenang saja, aku nggak akan begitu. Siapa? Halo, Bibi. Kau adalah Tommy, kan? Anda kenal aku? Tentu saja aku mengenalmu. Anakku Indah hampir mati karena ulah dirimu. Bibi, apakah Indah di rumah? Aku mau bilang sesuatu kepadanya. Maaf, sekarang Indah hidup dengan baik. Agus juga adalah menantu yang kami akui. Tolong lain kali jangan mengganggu Indah lagi. Bibi, Bibi, Bibi! Pak Tommy, sudah ditemukan Nona Indah ada di toko gaun pernikahan. Toko gaun pernikahan? Untuk apa dia ke sana? Ayo pergi. Baik. Pak Tommy, apakah itu adalah Bu Indah? Cepat, keluarkan hadiah yang kusiapkan. Baik. Indah! 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 Kenapa kau kemari? Kalian sedang apa? Pak Tommy, Indah sudah memberitahu aku tentang masalahmu. Aku pikir apapun yang kami lakukan, itu bukan urusanmu. Tommy, apa yang kau lakukan? Indah, kalian sedang menipuku kan? Kau menyewa dia untuk membuatku marah kan? Aku sudah berpisah dengan Siska. Aku juga sudah tahu kesalahanku. Maafkan semua kesalahanku dulu. Kita kembali seperti awal ya. Tommy, kau anggap aku ini apa? Aku bukan barang pribadimu yang bisa sesuka hati kau buang dan pungut. Kembali cari Siska itu, jangan cari aku. Kakak Lina, ada apa ini?
Kenapa rumah berantakan Nona sekali? Rini, akhirnya kau pulang. Sejak Pak Tommy pulang, dia setiap hari minum alkohol di rumah. Dia juga melarang orang memasuki kamarnya. Juga nggak tahu apa yang terjadi. Adikku, kau sangat dekat dengan Indah. Cepat bantu aku untuk membujuknya. Aku nggak bisa membantumu. Dulu, bukankah bilang meski mengulang sampai ratusan, ribuan, atau 10.000 kali, kau tetap akan memilih Siska. Kenapa sekarang sudah menyesal? Aku mohon padamu adikku, cepat bantu aku. Cepat, bantu aku membujuk Indah. Aku sungguh sudah menyesal. Aku bersumpah akan baik kepada Indah. Kalau enggak, aku akan mati ditabrak mobil. Sudahlah. Punya kakak sepertimu, aku memang sial. Aku bisa bantu kau menelpon. Tapi Indah mau bertemu kau atau enggak, bukan urusanku. Baik. Kalau tahu begini, untuk apa dulu gitu? Halo, Indah? Rini, ada apa? Kakakku ingin bertemu kau, tapi tenang saja, kalau kau nggak mau, maka nggak perlu bertemu. Sudahlah, kalau gitu ketemu sekali saja. Kebetulan bisa kujelaskan kepadanya. Baiklah. Kakak, kita sepakat dulu. Kau jangan sembarangan. Aku bersumpah, aku nggak akan sembarangan. Aduh, berharap Indah bisa membuatnya menyerah. Kakak, kau lupa apa yang kubilang tadi? Lagi pula, kau sudah lupa gimana perlakuanmu dulu kepada Indah. Indah, bolehkah kita berbincang? Tenang saja, aku akan jelaskan kepadanya. Indah. Sebelumnya aku yang akan jelaskan. Jadi aku katakan sekali lagi, sekarang aku nggak menyukaimu lagi. Seperti yang kau lihat, aku dan Agus sudah bersama. Kita sudah impas. Gak mungkin. Selama 5 tahun kau mengejarku. Sekarang kau lepaskan gitu saja langsung gak suka? Kau kira aku akan percaya? Terserah kau saja. Kita sudah berakhir. Indah, aku sungguh sudah menyesal. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Gini saja, kau mau memukulku, memarahiku, asalkan kau bisa memaafkanku, apapun boleh. Tommy, gak penting lagi. Lupakanlah aku, seperti aku melupakanmu. Semua hal yang terjadi di 5 tahun ini, kau kira bisa dilupakan gitu saja? Sepertinya kau masih belum tahu. Biar ku beritahu kau. Sebelumnya kau meracuniku demi Siska. Aku alergi pada obat. Setelah itu aku amnesia. Aku sudah melupakan semua hal tentangmu. Gak mungkin. Indah. Tommy, tadi Indah sudah mengatakan dengan jelas. Kau nggak paham? Cepat minggir, lampu gantung akan terjatuh. Minggir! Indah! 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 Jangan menakutiku. Cepat panggil ambulan. Indah. Nyahlah. Kalau bukan kau, apa dia akan kemari? Aku menyukaimu. Jadilah pacarku. Tommy, bisakah kau jangan memikirkan dia lagi? Bisakah kau memperhatikanku? Siska adalah batas akhirku. Kalau kau melukai dia lagi, aku gak akan segan kepadamu lagi. Agus. Agus. Indah, ada apa? Kenapa kau gitu bodoh? Dalam keadaan panik aku gak banyak berpikir. Gimana denganmu? Apa kau terluka?
Aku baik-baik saja. Dokter bilang kau gegar otak ringan. Kau perlu istirahat. Makasih. Sudah terus menjagaku. Ada apa? Apa ada bagian yang terasa sakit? Nggak ada. Namun, sepertinya aku sudah teringat beberapa masalah di masa lalu. Indah, ingatanmu sudah pulih? Kalau gitu, Indah, kau... Tenang saja, Agus, aku nggak Indah. akan... Keluar kau. Indah, asalkan kau memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Aku mohon, berikanlah aku kesempatan lagi. Indah, ini adalah beri biru kesukaanmu. Ini adalah kalung khusus yang kupesan untukmu. Kau suka? Kenapa? Di depanku pura-pura kasihan. Kau kira aku akan memaafkanmu? Indah, aku nggak bermaksud itu. Jangan kira dengan beberapa perkataan maafmu sudah bisa menutupi semua penderitaan yang kuterima selama 5 tahun ini. Indah, ingatanmu sudah pulih. Kau sudah teringat masa kita selama 5 tahun. Iya, aku sudah teringat. Jadi Tommy, kau kira aku akan kembali lagi selama 5 tahun ini? Pernahkah kau perhatian kepada aku? Sudah 5 tahun. Kau sudah lelah. Aku juga sudah lelah. Sekarang aku sudah punya orang yang mau kuhabiskan seumur hidupku dengannya. Indah, selama 5 tahun ini memang salahku. Aku mohon beri aku kesempatan lagi, kesempatan terakhir. Aku akan memakai seumur hidupku untuk menebus kesalahan dan memperbaikinya. Menebus kesalahan? Kau meracuniku, mendorongku dari tangga, memaksaku minta maaf. Dengan apa kau tebus semua ini, ha? Selain itu, aku nggak suka makan beri biru. Yang suka makan ini adalah Siska, bukan aku. Ambil barangmu dan enyahlah. Aku nggak ingin melihatmu. Ambil sampahmu dan enyah. Jadi, tadi kau bilang, orang yang mau kau habiskan hidupmu dengannya adalah aku. Kalau bukan kau, siapa lagi? Mari kita menikah. Baiklah. Kakak, ada apa denganmu? Bukankah kau pergi minta maaf? Kenapa sekarang terlihat lesu? Ingatan Indah sudah pulih. Namun, dia nggak mau memaafkanku. Halo, Indah, gimana keadaanmu? Maaf, kalau bukan aku... Sudahlah, aku baik-baik saja. Sekarang aku memberimu kesempatan menebus kesalahan. Apa kau mau? Baik, katakanlah. Rini, aku akan segera menikah. Kau jadi pengiring pengantinku. Benarkah? Baik, nanti aku pasti pergi. Ada apa? Apakah ada yang mau kau katakan? Kau sudah menikah. Pasti sudah menemukan orang yang benar-benar menyukaimu. Sebelumnya, kau bersama dengan kakakku sudah banyak menderita. Sekarang kau sudah menemukan kebahagiaan. Aku memberikan selamat untukmu. Kakak, kau lupakanlah Indah. Dia sudah akan menikah. Kakak, kau mau kemana? Kenapa kau kemarin gak bilang dulu? Kau malu?
Gimana malam ini? Siapa yang malu? Aku cuma kaget. Jangan meremehkanku. Kalau begitu, bukankah Indah sangat luar biasa? Kenapa kau kemari? Bukankah upacara belum dimulai? Aku khawatir kau gugup. Aku nggak gugup. Mari kita sambut pengantin wanita dan ayahnya masuk. Aku pernah berkali-kali berangan-angan tentang pernikahanku. Memakai gaun pernikahan putih, menggandeng lengan ayah, berjalan menuju Tom. Sungguh pasangan yang serasi. Benar, Nyonya Indah, sungguh cantik. Katanya Agus sudah menunggunya selama 10 tahun. Ini sungguh kisah cinta yang sangat kuat. Itulah kamu. Apakah Pak Agus bersedia menikahi Nona Indah sebagai istri dan selalu bersamanya, saling hormat, saling cinta, nggak peduli dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit? Aku bersedia. Apakah Nona Indah bersedia menikah dengan Pak Agus, saling mencintai, saling menjaga sampai akhir dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit, akan selalu setia kepadanya? Aku... Dia nggak bersedia. Dia nggak bersedia. Bukankah ini Pak Tommy dari Farmasi Pratama? Dia mau merampas pengantin. Cepat, ini gosip baru. Ada drama bagus. Kakak, untuk apa kau kemari? Indah, jangan menikah dengannya. Aku akan membiarkanmu melihat keteguhanku. Astaga, di dadanya sudah diukir nama Indah. Pak Tommy ini ternyata romantis juga. Sudahlah. Aku dengar sebelumnya Pak Tommy mengandalkan cintanya Indah, merasa sombong. Sekarang sudah menyesal. Rasakan. Indah. Cukup, Pak Tommy. Ini adalah pernikahanku. Mohon jaga sikap. Apakah kau punya fondasi hubungan dengan dia? Kau cuma bersama dengan Indah selama setengah bulan. Sedangkan aku dengan Indah sudah bersama selama 5 tahun. Aku dan Indah punya fondasi hubungan atau enggak, apa itu urusanmu? Indah sudah bersamamu selama 5 tahun. Kau menyakiti dia selama itu. Sekarang kau terus memanggil nama Indah. Kau enggak tahu malu? Baiklah. Asalkan kau mau menyerahkan dia, semua proyek keluargaku, semua proyek akan kuberikan. Astaga, semuanya diserahkan. Semua proyek keluarga Pratama bisa bernilai miliaran. Kalau ditambah, itu bisa mencapai pendapatan negara kecil. Kakak, kau gila. Maaf. Aku nggak butuh. Indah adalah menantuku. Dia bukan barang dagang. Benar. Indah adalah keluarga kami. Kami akan melindunginya. Kami nggak akan menikahkan putri kami kepadamu. Di sini bukan tempatmu, nyala. Pembawa acara, teruskan pernikahan ini. Coba saja. Pak Tommy, semuanya sudah siap. Tommy, apa yang mau kau lakukan? Aku sudah menaruh bom di sekitar sini. Kalau kau nggak mau pergi denganku, semua orang yang ada di sini harus mati. Kakak, aku adalah adikmu. Adikku, aku bersalah kepadamu di hidup ini. Di kehidupan berikutnya, kita menjadi kakak dan adik lagi. Akan kutebus kesalahanku. Tommy, kau gila. Aku memang gila. Tommy, sebenarnya apa maumu? Ikut aku. Aku janji, kau akan melihat keteguhan hatiku. Aku gak mungkin pergi denganmu. Baiklah, kalau gitu kita sama-sama menjadi pasangan di akhirat. Baiklah. Kalau gitu mati bersama. Siapa yang mau mati bersamamu? Coba saja.
Siapa yang kabur, aku akan membuat semua orang menyaksikan percintaanku dengan Indah. Nona Indah, kau ikutlah dengan Pak Tommy. Lagi pula ini adalah masalahmu. Jangan melibatkan kami. Aku cuma bekerja di sini. Benar Nona Indah, kami cuma datang ikut pernikahan. Kami nggak mau mati. Benar Nona Indah, aku punya ibu berusia 80 tahun, dia lumpuh di ranjang. Aku juga punya bayi yang baru beberapa bulan. Cepat pulang dengan Pak Tommy. Baik. Aku ikut denganmu. Aku beri kau waktu seminggu, lepaskan mereka. Boleh. Indah. Agus, percayalah kepadaku. Aku akan kembali dalam seminggu. Gimana? Ayo. Tunggu. Indah, di sini ada barang yang sangat penting. Setelah kau punya waktu, kau harus lihat. Tommy, kalau kau berani membawaku pergi dari Doman, aku akan mati di depanmu. Kalau kau suka di sini, maka kita tinggal di sini. Belikan aku villa termahal di Taman Runga Kota Doman. Baik. Kau suka? Pak Tommy, bunganya. Indah, aku ingat kau suka bunga mawar merah yang berwarna menyala. Baiklah. Tommy, jadilah pacarku. Aku ingat dulu saat menyatakan cinta kepadamu. Kau bilang kau cuma mau berteman denganku. Iya kan? Bukan. Bukankah saat kau membujuk Siska juga memakai cara yang sama? Sayangnya sekarang aku nggak suka warna merah. Aku suka warna hitam. Indah, aku akan membuatmu melihat ketulusanku. Baiklah, aku mau tahu semua luka yang menusuk sampai tulangku itu, dengan ketulusan apa kau menebusnya? Indah, saatnya makan. Indah. Ayo. Aku tahu. Semua ini kusiapkan untukmu. Cepatlah kau coba. Semua ini kau yang masak. Benar. Aku nggak mau orang lain mengganggu kita. Semua ini adalah kesukaanmu. Semua ini kau belajar secara khusus untuk Siska, kan? Indah, bisakah kau jangan membahas dia lagi? Aku ingat, Siska paling suka makanan manis. Apakah kau sering masak untuknya? Rasa ini terlalu hambar. Apakah kau memasak sesuai selera Siska? Lagi pula, kau suka yang hambar. Dulu kau bilang sudah menunggu Siska selama 5 tahun. Apakah kau akan khawatir? Gimana kalau dia nggak pulang lagi? Apakah kau berencana sendirian sampai tua? Benar. Dulu kau menjemputnya di bandara. Apakah dia terharu sampai menangis? Kenapa kau diam saja? Siska nggak suka pria yang pendiam begini. Nggak menarik. Aku kenyang. Indah,
Ada apa? Apa maksudmu? 2 kali aku menamparmu dulu. Aku tebus ratusan kali lipat. Cambuk 200 kali. Ku kembalikan. Minggir! Kau kira dengan begini bisa menebus semuanya? Ini bukan menebus. Ini adalah utangku kepadamu. Aku sudah siapkan surat wasiat. Meski kau memukulku sampai mati, keluarga Pratama juga nggak akan mencari masalah denganmu. Peninggalan hartaku juga bisa untukmu. Tommy, kau kira aku masih gadis kecil yang dulu? Kau kira aku bisa dibujuk oleh tipuanmu? Yang ku bilang adalah nyata. Baiklah. Kau sedang apa? Kau mau membalas? Apakah tanganmu sudah sakit? Tommy, kau nggak merasa hina? Asalkan kau senang, aku bisa melakukan apa saja. Tommy, tatomu ini sebelumnya adalah nama Siska, kan? Caramu ini gadis pada umumnya memang bisa tertipu. Kau suka? Aku nggak suka. Namaku sudah miring. Baik. Tommy, kau gila! Kalau kau nggak suka, besok aku ganti yang kau sukai. Indah, aku mencintaimu. Tommy, balasan yang paling keras di dunia ini bukan aku membencimu, tapi saat kau berusaha tulus kepadaku, aku malah nggak percaya lagi. Nggak masalah, Pak Tommy cuma pingsan karena lemah dan emosinya menyerang jantung. Baguslah. Indah, maaf. Beberapa saat ini sudah membuatmu menderita. Nggak masalah. Kakakku sekarang agak gila. Ayo pergi. Apakah kau bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Tommy, kau harus seumur hidup baik kepadaku. Aku akan baik kepadamu selamanya. Pak Tommy! Pak Tommy! Siapa yang memanggilku? Pak Tommy, akhirnya kau bangun. Kau sudah tidur seharian. Di mana Indah? Dia ada di kebun bunga. Pak Tommy, sekarang kau masih harus berbaring. Pak Tommy, Pak Tommy. Baiklah, lain kali pergi ke tempat yang kau kirim ini, kita pergi sama-sama. Aku juga merindukanmu, suamiku. Aku juga merindukanmu, suamiku. Kau sedang apa? Aku sedang menelpon suamiku. Aku melarangmu memanggil orang suami. Aku memanggil siapa suami itu urusanku. Itu bukan urusan orang lain, terutama bukan urusanmu. Indah, kau boleh membunuhku. Aku mohon jangan begini kepadaku, gimana?
Kemarin aku gak menemanimu. Aku yang salah. Aku nggak perlu kau menemaniku. Hari ini, aku sudah siapkan kejutan untukmu. Ayo. Tommy, kau sedang apa? Masalah di rumah sakit. Aku yang salah paham kepadamu. Aku minta orang mendorongmu dari tangga. Jadi? Masalah dulu. Aku memakai tangan ini. Kembalikan untukmu. Tommy, kau nggak merasa tindakanmu ini terlalu kekanak-kanakan? Aku sudah salah. Maka harus menerima hukuman. Terserah kau saja. Lakukanlah. Pak Tommy, kau yakin? Jangan banyak bicara, lakukanlah. Tommy, kau gila. Aku memang gila. Dari awal aku sudah gila. Indah, sekarang cuma ada kau yang bisa mengobatiku. Indah, aku tahu kau masih peduli kepada aku. Iya kan? Tommy, dalam 3 hari berikutnya, aku melarangmu menyakiti dirimu. Dasar kekanak-kanakan. Mari. Makan lebih banyak. Indah, bisakah kau melihatku lagi? Aku sudah kenyang. Indah, bunga untukmu. Makasih. Indah. Indah, ini adalah hadiah untukmu. Kau lihat, suka nggak? Makasih. Cincin berlian pria yang baru kulihat tadi, ambilkan yang ukuran 17. Baik. Makasih. Lelah sekali. Gimana kalau bereskan barangku dulu? Bukankah ini surat dari ibunya Agus? Indah, hari ini pertama kali melihatmu di luar kota. Jangan mempermainkan Kau orang. memakai gaun terusan berdiri di depanku. Jelas-jelas saat itu kau masih kecil. Kau malah seperti seorang malaikat, melindungiku dari depan. Aku melihat bayanganmu dengan sangat lama. Sampai setelah kau membuat mereka pergi, aku terduduk ketakutan dan menangis. Kau berbalik dan memberiku kue. Namaku Indah Suryani. Siapa namamu? Namaku Agus Wirawan. Di saat itu, aku tahu, habislah aku. Indah, hari ini aku melihatmu menyatakan cinta pada dia. Hatiku sakit sekali. Tommy, jadilah pacarku. Namun setelah melihatmu ditolak, aku malah nggak bisa senang. Melihatmu putus asa sendirian di sana, aku nggak tahan, ingin pergi memelukmu. Tapi aku nggak menemukan alasan yang tepat. Indah, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-20. Aku terbang menuju kota Bahari. Aku menunggu seharian di depan rumah. Aku ingin merayakan bersamamu. Aku melihatmu menangis sendirian di rumah.
Aku membelikan kue kesukaanmu dan kutaruh di depan pintu. Aku harap kau bisa memakannya. Indah, saat aku melihatmu pulang, melihatmu akhirnya melepaskannya, aku menyiapkan segalanya. Kue keju kesukaanmu, bunga mawar merah kesukaanmu. Cuma ingin di depanmu meninggalkan kesan yang bagus. Namun aku melihat gadis kecil yang dulunya bersemangat, sekarang sudah bersedih. Hatiku terasa sakit. Aku nggak ingin bersembunyi di belakangmu seperti dulu. Kali ini biarkan aku yang melindungimu ya. Kalau kau sudah melihat surat ini, berarti kita sudah menikah. Jangan takut. Dari pertama kali melihatmu, aku terus menunggu hari ini. Agus, kau bodoh. Ayah, Ibu. Siska, kenapa kau pulang? Aduh, ada apa denganmu? Kau masih berani pulang? Kembali! Enya! Kenapa kau bilang gitu? Kau tahu, kalian menikahiku kepada si tua itu. Apa yang biasanya dia lakukan kepadaku? Siska, semua harta ayahmu sudah dibekukan. Semua fotomu itu membuat hidup ayahmu menjadi sulit dibahari. Sekarang kita sudah hampir nggak bisa bertahan lagi. Apa? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa lagi? Apa keluarga pertama di kota Bahari masih nggak cukup? Kau masih mau berselingkuh? Kalau bukan karena kau, keluarga kita bisa menjadi begini! Ayah, aku pergi memohon kepada Tommy. Tommy pasti akan memaafkanku. Ayah, kenapa kau memukulku? Aku memukulmu. Kalau bukan karena kau, apakah aku bisa terjatuh dalam keadaan seperti ini? Aku pergi minta maaf kepada Tommy. Aku yakin dia masih mencintaiku. Enya! Pak Tommy, gawat! Siska sudah kabur. Apa? Cepat kejar. Baik. Tommy, maaf Tommy. Aku sudah menyesal. Aku mohon maafkanlah aku. Aku cuma ingin kau seorang, Tommy. Kalian lanjutkan saja. Indah, bukan seperti yang kau kira. Aku mohon maafkanlah aku, Tommy. Maafkanlah aku. Dia cuma orang tua mesum. Dia menyiksaku. Aku mohon, bantulah aku, Tommy. Seseorang, bawa dia pergi. Baik. Tommy, aku mohon maafkanlah aku. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Indah, ini salahmu. Dasar kau jalan. Ini salahmu. Kau nggak kaget kan? Tommy, kau nggak perlu membuang waktumu kepadaku lagi. Kenapa? Sebenarnya apa yang harus kulakukan? Kau baru bisa menyukaiku. Apakah kau bisa mencintai Siska lagi? Nggak akan. Kau bahkan tahu, kau nggak akan menyukai Siska lagi. Jadi dengan apa kau merasa aku bisa menyukaimu lagi? Indah, suatu hari aku akan membuatmu menyukaiku lagi. Sudahlah, setelah besok membereskan barang, aku sudah boleh pergi. Indah,
Waktu 7 hari sudah tiba. Aku sudah mau pergi. Kenapa? Kenapa kau tetap mau pergi? Tapi saat aku mau bunuh diri, kau masih menghalangiku. Kenapa kau mau mengatakan itu kepadaku? Kau jelas-jelas peduli kepadaku. Kau berlebihan. Aku cuma nggak mau kau menyiksa diri. Selain itu, lain kali kau mati ataupun hidup, sudah bukan urusanku. Aku tahu. Aku tahu. Sebenarnya dari awal aku sudah paham. Kau terus berakting denganku. Cuma diriku yang masih berharap kau akan berubah pikiran. Berubah pikiran? Gak mungkin. Baiklah. Aku bisa biarkan kau pergi. Tapi kau harus memilih. Kau mau kembali ke sisi Agus atau tetap tinggal di sisiku? Aku memilih. Aku beri kau dua pilihan. Tinggal atau pergi. Di dalam pistol ini cuma ada satu peluru. Setiap kau bilang satu kata, aku akan tembak sekali. Tommy, kau gila. Kau mengancamku dengan nyawamu. Aku sedang bertaruh. Aku bertaruh, apakah kau masih peduli kepada aku? Tommy, jangan memaksaku membencimu. Membenciku juga lebih baik daripada melupakanku. Aku... mau! Lanjutkan. Pergi. Dari sini! Indah, kau tega sekali. Di mana pelurunya? Tommy, kau memang hebat. Mempermainkanku dengan mainan? Ada apa ini? Aduh, Pak Tommy. Dari mana aku carikan pistol yang asli? Indah, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Permainan selama 7 hari sudah kutemani kau mainkan. Sudah saatnya berakhir. Pak Tommy, kau baik-baik saja. Pak Tommy, dokter! Dokter! Pak Tommy, kau sudah bangun? Di mana Indah? Nona Indah sudah pergi. Lagi pula, hari ini adalah pernikahan Nona Indah. Pak Tommy, jangan turun. Pak Tommy! Minggir! Pak Tommy! Indah, hari ini kau cantik sekali. Aku memilih ini sesuai ukuranmu. Gimana kau tahu? Aku melihatnya di buku diarimu. Niat hatimu sudah ku ketahui. Namun, kau masih kecil sudah diam-diam menyukai orang. Gak patut ditiru. Ayo. Indah, atas apa kau selalu lebih baik daripada aku? Kenapa mereka memperebutkanmu, tapi malah menjauhiku? Indah!
Kalau aku nggak bisa hidup, aku juga mau kau mati denganku. Matilah! Indah! Tommy! 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 Kau baik-baik saja? Indah. Tommy! Kami dapat laporan. Siska, kau sengaja membunuh orang. Silakan ikut kami. Ini adalah surat penangkapanmu. Jangan! Lepaskan aku! Pak Tommy, dari penyelidikan kami, kau berkali-kali melakukan kejahatan kepada Nona Indah, bahkan termasuk percobaan pembunuhan. Berniat melakukan pengeboman, membuat orang banyak dalam bahaya. Ini adalah surat penangkapan Anda. Silakan ikuti kami. Apakah Pak Agus bersedia menikahi Nona Indah sebagai istri? Selamanya bersama dia, saling hormat, saling cinta, dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit. Kau bersedia bersama dia sampai selamanya? Aku bersedia. Apakah Nona Indah bersedia menikah dengan Pak Agus? Saling mencintai, saling menjaga, dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit. Kalian bersedia saling menjaga dan saling setia? Aku bersedia. Selanjutnya adalah acara tukar cincin antara pengantin. Silakan kedua pengantin saling memakaikan cincin yang sakral. Mulai saat ini bersatu dalam cinta dan gak meninggalkan satu sama lain. Dikabarkan Agus Wirawan konglomerat Doman sudah menikah dengan Indah Suryani. Mari kita memberi selamat. Indah, kalau aku nggak mendorongmu dari tangga, nggak meracunimu, nggak memfitnahmu, nggak memakai bom palsu, dan menculikmu dengan paksa, semuanya pasti nggak akan begini. Di kehidupan berikutnya, biar aku yang duluan mencintaimu.